Selamat siang, Sukihoto, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ronald Gunawan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang datanya saya temukan di berbagai sumber seperti di buku dan Wikipedia untuk memenuhi tugas PPKN saya. Baiklah, saya akan mulai dari kasus yang pertama. Saya akan membahas tentang kasus Marsina. Nah, ini adalah korbannya, yaitu Marsina. Kasus pertama, Marsina. Kasus ini dimulai pada tanggal 8 Mei 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur. Hak yang pelaku langgar adalah hak untuk hidup yang terdapat pada pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi semua orang berhak untuk hidup. Faktor berasal dari luar karena beliau meminta kenaikan gaji sebesar 20% pada PT Catur Putra Surya tetapi ditolak dan menyuruh untuk membunuh Marsina. Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini adalah Haryono sebagai pegawai kamar jenazah, Profesor Dr. Haroen Atmordirono sebagai kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Upaya penyelesaian seharusnya penegak hukum harus menciptakan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Lembaga yang terlibat adalah KSUM yang ditunjukkan untuk menginvestigasi kasus ini. Sang pelaku di sini melanggar dua sila, yaitu sila kedua karena dia mengambil keadilan Marsina untuk hidup dan sila keempat karena pelaku tidak bermusyawarah terlebih dahulu tetapi langsung membunuhnya. Nah, kesimpulan di kasus ini menurut saya pembunuhan ini sangat tidak adil karena Marsina sedang mengalami kesusahan dalam bidang ekonomi dan meminta untuk menaikkan gaji, tetapi pelaku hanya mementingkan diri sendiri dan menyuruh orang untuk menculik dan membunuh Marsina. Nah, ini kasus kedua. Ini contoh tokohnya. Nah, kasus kedua ini tentang Munir. Kasus ini dimulai pada tanggal 7 September 2004 di Bandara Schiphol, Amsterdam. Hal yang pelaku langgar adalah hak untuk hidup yang terdapat pada pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi semua orang berhak untuk hidup. Faktor berasal dari luar karena Munir ini diracuni makanannya oleh seseorang. Orang yang terlibat dalam kasus ini adalah polisi Belanda dan Indonesia, dokter yang duduk di sampingnya Munir, hakim yang mengurus kasus ini, pramugari, dan pilot. Upaya penyelesaian dengan melakukan proses hukum dan pelakunya dimasukkan ke dalam penjara selama 20 tahun. Lembaga yang terlibat dalam kasus ini adalah Sekretaris BPM FA Unibrau, anggota HMI, Komisariat Hukum Unibrau, Sekretaris Al-Isyarat Kabupaten Malang, Sekretaris Tim Pencari Fakta Forum Indonesia Damai. Sila yang dilanggar pelaku adalah sila kedua karena sudah mengambil keadilan hak untuk hidup seseorang. Menurut saya, kasus ini sangat tragis karena hampir saja beliau ingin melanjutkan sekolahnya di Belanda, tetapi 2 jam sebelum sampai sudah meninggal karena keracunan dan pelaku pantas untuk dipenjarakan. Nah, ini adalah kasus ketiga di Trisakti. Ini adalah korban 4 muridnya. Nah, kasus ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Trisakti. Hak yang dilanggar adalah hak hidup sesuai dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyebabnya berasal dari luar karena Soeharto diangkat lagi menjadi presiden untuk ketujuh kalinya dan pada saat itu Soeharto melakukan korupsi. Dan mahasiswa Trisakti tidak terima dan meminta Soeharto untuk turun jabatannya. Orang yang terlibat dalam kasus ini adalah mahasiswa Trisakti, dosen, pegawai, para alumni Trisakti, dan petugas keamanan. Upaya penyelesaian dengan melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Lembaga yang terlibat dalam kasus ini adalah Pengadilan Militer, Mahkamah Militer Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, dan Komnas HAM. Dalam kasus ini, pelanggar melanggar 2 sila, yaitu sila kedua karena polisi menembak 4 murid dan sila keempat seharusnya mereka menyelesaikan ini dengan baik-baik
dengan bermusyawarah agar tidak ada korban. Nah, kesimpulannya menurut saya dalam kasus ini para murid tidak salah untuk mengunjuk rasa atas jabatan Soeharto, karena beliau juga sudah membuat hutang negara menjadi banyak. Tetapi hanya cara penyampaiannya yang salah. Seharusnya mereka membicarakannya dengan baik-baik dan bermusyawarah terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semua, setelah kita membahas materi ini, kita tahu pada akhirnya HAM adalah penghormatan terhadap nilai kemanusiaan tanpa terkecuali seluruh umat manusia memilikinya. Saya mengajak semuanya, mari kita sama-sama menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata untuk NKRI. Sekian dan terima kasih. Sukihoto Namo Buddhaya.